Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa kembali di kelas Matematika. Baiklah, pertemuan kita kali ini dengan judul Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu serta garis pada bidang Kartesius. Berikut adalah gambar denah perkemahan. Denah perkemahan di sini dibikin di bidang Kartesius. Nah, coba kita perhatikan bahwa pada denah berikut banyak sekali terdapat tempat, mulai dari perumahan, pos 1, tenda 2, tenda 3, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, dan banyak lagi yang lain. Nah, dari denah ini kita bisa membaca beberapa posisi suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh, posisi atau kedudukan perumahan terhadap pos utama. Untuk menentukan kedudukan tempat perumahan terhadap pos utama, kita cukup menghitung berapa jarak datar dan jarak tegak antara perumahan dan pos utama. Tapi kita mulai dari pos utama ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan dengan arah kanan. Kalau arah kanan berarti bernilai nanti positif. Sementara untuk arah tegak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan untuk tegak. Dengan arah ke atas, jika arah ke atas itu bernilai positif juga. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini, posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga koordinatnya 6,5. Ingat, kata kuncinya, arah kanan itu positif, arah atas positif, sementara arah kiri negatif, dan arah bawah itu juga negatif. Kita lihat contoh yang lainnya. Posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi. Nah, untuk menentukan berapakah posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi, kita mulai dari teka-teki tersembunyi menuju kolam. Kita hitung posisi datarnya. 1, 2, 3. Ada 3 satuan ke arah kanan dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke arah bawah. Jadi kesimpulannya di sini, posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya 3, negatif 5. Nah, ingat kata kuncinya tadi, kanan itu positif, kiri negatif, atas itu positif, bawah itu negatif. Kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kamu perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ini ada garis L1, L2, L3, L4, posisinya mendatar. Gambar yang kedua ada garis M1, M2, M3, M4, posisi garisnya tegak. Dan garis terakhir ada N1 dan N2. Untuk gambar pertama, garis-garis L ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, karena di sini kelihatan jelas bahwa L itu sejajar dengan garis S dan dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Gambar yang kedua, garis-garis M adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Bisa kamu lihat sendiri bahwa garis M ini sama posisinya dengan sumbu Y, sehingga dia dikatakan sejajar. Sementara hubungannya dengan sumbu X, dia saling tegak lurus.
Nah, garis yang ketiga, pada gambar ketiga, garis N itu memotong sumbu X dan memotong juga sumbu Y. Karena kita perhatikan gambar garis N ini, garis N pertama kita perhatikan ya, posisi garisnya ini dia kelihatan sekali memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Begitu juga untuk garis N2. Contoh soal. Nah, perhatikan bidang kartesius di atas. Di sini banyak sekali titik, mulai dari titik A sampai titik G. Nah, ada 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang ke A, tentukanlah posisi titik B terhadap titik D. Pertanyaan yang B, tentukanlah posisi titik C terhadap titik F. Yang ke C, tentukanlah pasangan titik yang apabila dihubungkan sejajar dengan sumbu Y dan tentukan jaraknya terhadap sumbu Y tersebut. Kita coba ya, solusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, katanya di sini posisi titik B terhadap titik D. Berarti kita mulai dari titik D menuju titik B. Kita hitung posisi datarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan dengan arah kanan. Posisi tegaknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan arah ke atas. Jadi kesimpulan untuk poin A, posisi titik B terhadap D adalah 5 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas, sehingga koordinatnya 5,7 karena arahnya sama-sama positif. Nah, pertanyaan B, posisi titik C terhadap titik F. Berarti kita mulai dari titik F ya, menuju ke titik C. Kita hitung posisi datarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 satuan dengan arah ke kiri. Posisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dengan arah ke atas. Jadi kesimpulannya, posisi titik C terhadap titik F adalah 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Ingat, kalau kiri itu nilainya negatif, sehingga koordinatnya negatif 5,6. Mengapa 6 tidak negatif? Karena 6 itu arahnya tadi ke atas. Kalau atas nilainya positif. Nah, pertanyaan yang ke C, tentukanlah pasangan titik yang apabila dihubungkan sejajar dengan sumbu Y. Nah, dari titik-titik yang ada di sini, kira-kira titik apa yang apabila kita hubungkan dia akan sejajar dengan sumbu Y? Di sini jelas bahwa salah satu titik yang dihubungkan sejajar dengan sumbu Y adalah titik A, G. Nah, jadi pasangan titik yang apabila dihubungkan sejajar dengan sumbu Y adalah titik A dan titik G. Tentukan jaraknya terhadap sumbu Y tersebut. Nah, garis AG ini berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Kamu hitung aja. Berapa kotak kira-kira jaraknya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk menghitung jarak kita tidak memperhitungkan arahnya. Kita cukup hitung berapa langkah saja. Jadi kesimpulannya, jarak garis tersebut terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Karena dia terdiri dari 4 satuan baru sampai ke garis Y. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalam. Bye-bye.